teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Wanda @neverminds yang berjudul Hutan Angker. Buat kalian, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Cerita ini diambil dari sahabatku dan aku kembangkan sedikit agar bisa lebih dinikmati. Nama dan lokasi disamarkan atas permintaan narasumber. Jika ada yang mengetahui nama dan lokasi kejadian dalam cerita ini, harap disimpan dalam hati saja. Maling! 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 Terdengar teriakan beberapa warga yang mengagetkanku. Siang itu, memang aku sengaja mampir di warung kopi pinggir jalan untuk sekedar istirahat dari aktivitasku berkebun. Lalu, aku melihat 3 orang pemuda berlari di hadapanku, diikuti puluhan warga yang mengejar sambil membawa batu, kayu, dan beberapa dari mereka bahkan ada yang membawa pisau. Ada maling lagi, pikirku, karena akhir-akhir ini memang sering terjadi perampokan di kampungku. Melihat kejadian itu, aku langsung berlari dan ikut mengejar 3 pemuda tadi. Mas, ini kopinya belum bayar, teriak Simbok penjaga warung. Iya mbok, nanti aku balik lagi, jawabku sambil berlari. 3 pemuda tersebut lari ke dalam hutan, dan tidak berapa lama akhirnya warga berhasil menangkap mereka. Tubuh mereka diseret ke pinggir jalan di tepi hutan. Jalan raya ini membelah hutan yang berada di kawasan Lampung. Hutan yang memang sudah terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Warga yang sudah marah lalu menghakimi mereka bertiga. Tubuh mereka pun tidak berdaya menahan amukan warga. Darah sudah mengalir membanjiri jalan ini. Lalu beberapa pemuda terlihat menyiram tubuh mereka dengan bensin. Aku tidak kuat melihat pemandangan ini. Ingin kuhentikan aksi warga pada saat itu, namun apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya seorang remaja biasa yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga petani. Beberapa saat kemudian, aroma daging yang hangus terbakar pun tercium di sekitar tempat ini. Aku melihat tubuh mereka meronta-ronta, dan setelah beberapa lama akhirnya tubuh mereka sudah tidak bergerak lagi. Mereka bertiga mati. Beberapa bulan telah berlalu semenjak meninggalnya 3 pemuda tadi. Kini jalur perlintasan di jalan yang membelah hutan ini jadi agak sepi jika sudah masuk maghrib. Sebelum adanya kejadian pembakaran itu, jalur ini memang sudah terkenal angker. Banyak warga sering diganggu oleh beberapa penampakan makhluk halus di sana. Namaku Hadi. Kisah ini terjadi antara tahun 1999 hingga 2002. Aku adalah anak dari seorang petani. Keseharianku pada pagi sampai sore hari adalah berkebun, lalu menjual hasil kebunku dan para tetangga lain ke pasar pada malam hari. Karena pasar yang aku tuju beroperasi mulai dari jam 2 dini hari, maka mengingat perjalanan bisa memakan waktu 2 jam dari rumah, aku biasanya berangkat antara jam 11 atau jam 12 malam. Seperti biasa, setelah kulihat waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, aku mulai bersiap membawa beberapa hasil kebunku dan para tetangga. Oh iya, aku tinggal di sebuah desa kecil di daerah Lampung. Warga di desaku hanya sekitar 200-300 orang saja, dan desa kami dikelilingi oleh hutan, persawahan, dan perkebunan warga. Dan saat cerita ini terjadi, di kampungku malah belum ada aliran listrik yang masuk. Jadi bisa dibayangkan betapa sepinya desaku saat itu.
Bahkan sampai sekarang. Setelah selesai mencuci dan mengelap motor Honda Star kesayanganku, aku menaruh keranjang ke atas motor. Keranjang ini terbuat dari bekas karung goni yang aku buat sedemikian rupa agar bisa menampung muatan agak banyak. Aku lalu memasukkan beberapa hasil kebun ke dalam keranjang. Sedikit kupaksa, dan sisanya yang tidak masuk, aku taruh di belakang jok di tengah-tengah antara keranjang yang kanan dan yang kiri. Setelah dirasa cukup banyak, aku lalu mengikat keranjang yang satu dan yang lain dengan tali. Tidak lupa juga beberapa ikat sayur yang di tengah-tengah aku ikat dengan kencang, agar tidak terjatuh nantinya. Setelah siap semua, aku mulai menghidupkan motorku. Untuk menuju pasar, aku harus melewati jalan raya yang membelah hutan angker itu. Belum lagi, jalan setapak dari rumahku ke jalan raya harus melewati pemakaman tua yang berada di ujung jalan. Inilah rutinitasku setiap hari, dan tidak ada jalan lain selain jalan ini. Aku mulai melewati jalan setapak ini. Jalan berbatu dan agak becek akibat hujan sore tadi membuat ban motorku sesekali agak selip. Jalan begitu gelap, dan aku hanya mengandalkan lampu dari motor tuaku ini. Setibanya di ujung jalan, aku mulai agak merinding. Tidak tahu kenapa malam ini begitu menyeramkan. Jalan di sekitar pemakaman ini agak menanjak. Aku berusaha memaksa motor tua ini agar mampu untuk melaluinya. Tiba-tiba motorku mendadak mati. Antara kesal dan takut setengah mati, aku berusaha mendorong motorku untuk melewati jalan yang menanjak ini. Karena aku pikir tidak mungkin menyelah motor dengan beban berat di jalan yang menanjak. Aku memutuskan mendorong motor ini sampai ke jalan yang agak datar. Tanpa sadar, pandanganku terpaku pada sebuah pohon besar yang berada di tengah pemakaman. Aku melihat seorang wanita berdiri mengenakan gaun warna putih agak kotor dengan rambut yang terurai. Astagfirullah, aku panik bukan main dan terus mendorong motorku sekuat tenaga. Entah kenapa, tenagaku seperti berlipat ganda saat itu. Aku terus mendorong motorku tanpa mempedulikan jalan yang agak rusak yang sesekali membuat kakiku tersandung oleh bebatuan. Setibanya di jalan raya, aku lalu menghentikan lariku. Sambil mengatur nafas, aku mencoba menghidupkan lagi sepeda motorku. Alhamdulillah, motorku kini sudah hidup dan siap melanjutkan perjalananku ke pasar. Aku langsung tancap gas dan berharap agar cepat sampai ke tujuan. Setelah beberapa lama, tibalah aku di jalan yang membelah hutan angker ini. Jalan di mana pernah terjadi pembakaran 3 pemuda yang dicurigai sebagai maling oleh warga pada waktu yang lalu. Numpang, anak bagong mau lewat. Entah apa maksud ucapan itu. Namun itulah kepercayaan yang aku dapat dari beberapa sumber yang tidak tahu benar atau tidaknya. Sedikit aneh, namun apapun akan aku lakukan agar tidak bertemu lagi dengan makhluk-makhluk gaib di sini. Yang penting aku sudah berusaha. Mudah-mudahan makhluk di sini mau mengerti tentang kegelisahanku. Namun, kenyataan tidak seindah ekspektasiku. Lagi-lagi motorku mendadak mati di tengah-tengah jalur perlintasan ini. Di tengah kegelapan hutan ini, motorku tiba-tiba mati. Bisa kalian bayangkan bagaimana rasanya saat itu? Ya Tuhan, mimpi apa aku semalam? Aku lalu berusaha menyela motorku dan berusaha sekuat tenaga agar motor tua ini hidup kembali. Butir-butir keringat yang sebesar biji jagung jatuh dari keningku. Puluhan kali setelah motor ini aku injak, namun belum berhasil membuatnya hidup kembali. Motor sialan, sudah dilap bersih-bersih tidak mau terima kasih. Aku terus menggerutu dalam hati. Lalu tiba-tiba aku mencium aroma daging yang hangus terbakar dan dari belakang pundakku ditepuk oleh seseorang. Saat aku menoleh ke belakang,
Betapa terkejutnya aku. Aku melihat sosok yang wajahnya sudah tidak berwujud lagi. Wajah itu seperti habis terkena luka bakar yang sangat parah dan sebagian kulit lainnya terlihat hitam gosong. Aku panik, bukan main, dan berlari meninggalkan sepeda motorku di tengah jalan. Setelah berlari beberapa lama, nampak dari kejauhan cahaya dari sebuah lentera. Setelah semakin dekat jarakku dengan cahaya itu, nampak sebuah lentera yang terbuat dari kaleng susu bekas. Ya, saat itu lentera model inilah yang populer di desaku dan beberapa desa yang lain. Terlihat 5 orang pemuda yang tengah bersiap untuk ke pasar juga membawa hasil kebun mereka. "Loh, Adi, kenapa kamu?" tanya salah seorang dari mereka yang aku ketahui bernama Aswin. "Itu bang, saya lihat setan bang Aswin." "Setan?" kataku sembari mengatur nafasku. "Motor kamu di mana?" "Di sana bang, saya tinggal." "Waduh, terus bagaimana?" "Sudah, kita tolongin saja. Adi, kamu ikut si Ucup tuh, muatannya tidak banyak," kata Bang Imam. Kami semua lalu pergi ke tempat di mana motorku berada. Aku masih merasa takut bukan main saat itu. Namun karena berpikir kami berenam, maka aku mencoba memberanikan diri. Kami tiba di mana motorku berada. Mereka membantuku dengan menyorotkan sinar lampu motornya ke arahku. Aku berusaha menghidupkan motorku, dan syukurlah motorku bisa hidup kembali. Aku lalu melanjutkan perjalananku ke pasar bersama 5 orang tadi. Alhamdulillah, setelah kejadian itu, aku tidak menemukan hal-hal aneh lagi sampai aku pulang ke rumah pada pagi harinya. Beberapa hari setelah itu, malam ini aku tidak pergi ke pasar karena badanku terasa agak lelah setelah seharian berkebun. Setelah sholat isya, aku pun merebahkan badanku dan langsung pulas tertidur. Mas, bangun mas. Popok anak kita sudah kotor semua, cuma sisa beberapa saja." Terdengar suara istriku membangunkanku. Dengan mata masih mengantuk, aku pun menyiapkan ember dan memasukkan pakaian kotor ke dalamnya. Dalam keadaan terpaksa, aku berjalan ke sebuah mata air yang jaraknya sekitar 500 meteran dari rumahku. Aku melihat jam, menunjukkan masih pukul 3:30 dini hari. Dan jalan hanya diterangi sinar bulan purnama. Mata air itu berada di pinggiran sebuah danau, dan di sebelahnya terdapat sebuah pohon besar yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Demi kamu dan si buah hati, terpaksa aku harus begini, karena jalan setapak ini begitu gelap, dan banyak sekali pohon bambu yang berbaris sepanjang jalan. Aku pun mempercepat langkahku, berharap segera bisa menyelesaikan tugas negara saat itu. Sambil memikul 2 buah ember berisi pakaian kotor anakku yang aku ikat pada sepatang bambu, akhirnya aku tiba di mata air tersebut. Mata air ini berada di antara bebatuan. Aku langsung mengeluarkan pakaian kotor yang berada di dalam ember. Segera aku menyikat-nyikat pakaian itu dengan sesekali mengambil air dari mata air itu menggunakan sebuah gayung. Ketika asik menyikat, aku mendengar sebuah suara yang memanggil namaku. "Adi." Seketika aku menghentikan aktivitas mencuciku dan kuarahkan pandanganku ke segala penjuru. Namun, aku tidak melihat siapapun di sana, kecuali hanya diriku yang tengah kebingungan. "Suara siapa barusan?" tanyaku dalam hati. Karena merasa tidak ada orang, aku kembali melanjutkan aktivitasku dan berusaha menepis pikiran-pikiranku soal makhluk gaib. Setelah beberapa lama, kembali suara itu terdengar lagi. "Adi." Aku kembali mencari asal suara itu. Namun lagi-lagi aku tidak mendapati siapapun berada di sana kecuali diriku. Akhirnya
Aku berusaha semaksimal mungkin untuk bisa cepat-cepat menyelesaikan kegiatan mencuciku saat itu. Setelah selesai, aku kembali menaruh pakaian-pakaian tersebut ke dalam ember dan bersiap untuk pulang ke rumah. Saat bangun dari posisi dudukku dan bersiap melangkahkan kaki, kembali aku mendengar suara itu. Hadi. Aku langsung menoleh ke belakangku dan pandanganku terpaku pada penampakan sosok makhluk yang dibungkus dengan kain putih seperti bentuk kue lemper. Pocong. Aku pun lari tunggang langgang sambil memikul beban 2 ember pakaian yang masih basah di pundakku. Setibanya di rumah, aku langsung menutup pintu rapat-rapat. Istriku terlihat kebingungan dengan tingkahku. "Kenapa, Mas?" tanya istriku. Tidak apa-apa kok, Mah," kataku. Istriku lalu menyuruhku untuk segera menjemur pakaian yang baru saja aku cuci. Karena takut membuat istriku panik, aku pun merahasiakan pertemuanku dengan pocong itu dan menuruti kata-katanya dengan rasa takut yang masih menyelimutiku. Aku menjemur pakaianku di halaman samping rumah. Jemuran itu masih menggunakan 2 buah kayu yang dibuat tiang dan di bagian atasnya diikat tambang dari kayu satu ke kayu yang lain. Saat tengah menjemur pakaian anakku, tiba-tiba tali jemuranku bergerak-gerak sendiri seolah ada seseorang yang memutar-mutarnya. Karena masih diselimuti rasa takut melihat pocong di mata air tadi, aku pun berlari meninggalkan beberapa pakaian yang belum sempat aku jemur. Aku masuk ke dalam rumah dan kulihat istriku sudah tertidur bersama anakku. Tanpa pikir panjang, aku pun menarik selimut dan menutup wajahku, berharap pagi segera datang. Paginya, ketika aku bangun, aku mengecek pakaian yang belum sempat aku jemur di samping rumah. Dan kulihat pakaian sudah tersusun rapi di tali jemuran. Syukurlah, aku berpikir, mungkin istriku yang merapikannya. Aku lalu ke dapur untuk membuat secangkir kopi. Setelah siap, aku membawa secangkir kopi tadi ke teras rumah untuk bersantai sejenak sebelum pergi berkebun. Dari jauh, aku melihat istriku berjalan ke arah rumah sambil menggendong anakku. "Dari mana, Mah?" tanya aku. "Dari rumah Mas Dimas," kata istriku. Dimas adalah sepupuku. Rumahnya kurang lebih 50 meteran dari rumahku. "Jemuran di samping, kamu yang rapihin ya?" kataku sambil menghidupkan sebatang rokok. "Tidak, Mas. Tadi anakmu ini panas, lalu aku cepat-cepat ke rumah Dimas karena aku pikir anaknya kan habis sakit panas juga kemarin. Jadi mungkin obat panasnya masih ada. Ini alhamdulillah sudah adem," kata istriku sambil berjalan ke dalam rumah. Lalu, siapa yang membereskan jemuran tadi? Paling bapak atau ibu, pikirku dalam hati. Setelah kopi di cangkir sudah habis, aku lalu mandi dan bersiap ke kebun. Tidak lupa aku pastikan kondisi anakku yang tadi pagi sempat panas, dan setelah dirasa sudah agak mendingan, aku pun pamit kepada istriku. Peralatan tempurku dan bekal makan pun tidak lupa aku bawa. Hari ini cuaca sangat cerah, melihat hasil kebunku tumbuh dengan subur membuat aku sangat bersemangat pagi ini. Malam ini pasti laku banyak ini. Hari sudah menjelang sore. Setelah aku rapikan peralatan tempurku, aku pun pergi menuju ke rumah. Hasil kebunku pun telah kusiapkan agar bisa kubawa ke pasar nanti malam. Sesampainya di rumah, terlihat beberapa tetangga yang menitipkan hasil kebun mereka juga untuk kubantu jual di pasar nanti. "Mah, aku mau ambil air dulu ya untuk mandi," kataku kepada istriku. "Iya, Mas, sekalian seember lagi ya untuk aku," kata istriku. Aku lalu mengambil 2 buah ember agak besar dari kamar mandi dan bergegas pergi ke mata air untuk mengambil air dari sana. Mumpung hari belum gelap juga, pikirku, mengingat kejadian tadi malam.
masih membuatku agak sedikit takut jika malam-malam harus ke sana lagi. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang pria berjalan di depanku dan setelah aku perhatikan dia adalah Miswan, sahabatku. Terlihat dia juga membawa 2 buah ember yang dia pikul menggunakan potongan bambu. Syukurlah ada barengannya. Aku pun mempercepat langkahku. Wan, kataku yang masih berada di belakangnya. Namun dia tidak menjawab dan terus melangkahkan kakinya. Ngambil air juga ya? Kita bareng ya Wan, soalnya kalau sendiri aku masih takut, kataku yang kini telah berada di sampingnya. Semalam aku melihat pocong Wan di sana. Amit-amit, kataku. Aku terus mengajak bicara Miswan, namun Miswan masih saja diam dan terus melangkahkan kakinya. Saat itu aku hanya berpikir, mungkin dia sakit atau bagaimana. Lagi pula tidak ada yang penting dari setiap ucapanku ke dia. Sesampainya di mata air itu, aku mempersilahkan Miswan terlebih dahulu untuk mengambil air. Sementara itu, aku hanya duduk di samping mata air itu sambil memandangi jalur yang tadi kami lewati. Deretan pohon bambu itu membuatku merinding. Memang banyak sekali cerita dari warga yang menemui sosok makhluk halus di sana. Tiba-tiba, dari jauh, aku melihat 2 orang pemuda yang berjalan ke arahku sambil memikul ember di pundaknya. 2 orang itu tengah asik berbincang-bincang. Ketika sudah berjarak sekitar beberapa meter dari tempatku, betapa terkejutnya aku. 2 orang tadi adalah Miswan dan Budi, 2 orang sahabatku. Lalu, siapa yang sedari tadi bersamaku? Aku lalu celingak-celinguk mencari Miswan yang dari tadi bersamaku. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Aku kembali menoleh ke kedua orang tadi yang jaraknya sudah dekat denganku. Tadi, kenapa kamu seperti orang bingung begitu? Tanya Miswan. Wan, tadi kamu di sini kan sama aku? Tanya aku. Apaan sih? Orang aku baru sampai ini. Jangan ngomong sembarangan ah. Wah, mau nakut-nakutin kamu ya Di, kata Budi. Ya sudahlah, aku duluan ya, ambil airnya. Aku benar-benar masih bingung saat itu. Tadi, aku benar-benar jalan dan ngajak ngobrol Miswan soalnya. Kalau memang Miswan yang ini yang asli, lalu tadi siapa? Beberapa lama kemudian, kami telah selesai mengambil air dari mata air itu. Lalu kami semua berjalan ke arah desa kami dan berpencar ke rumah masing-masing. Aku masih menutup mulut dari istriku untuk semua kejadian aneh yang aku alami. Karena aku khawatir dia takut ketika aku tinggal sendiri ke pasar pada malam harinya. Selesai mandi dan makan, aku pun istirahat sebentar sambil menunggu waktu isya datang. Selesai sholat isya, aku lalu merebahkan tubuhku untuk istirahat sebentar sebelum ke pasar nanti malam. Mas, bangun mas, sudah jam 10, kata istriku. Iya mah, kataku. Aku pun melangkahkan kaki ke kamar mandi dan setelah mencuci muka aku mengambil setengah baskom air untuk mengelap motor kesayanganku. Setelah dirasa agak bersihan, aku menaikkan keranjang karung goniku ke jok belakang motor dan memasukkan hasil kebun ke dalam keranjang tersebut. Hasil kebun kali ini sangat bagus dan segar-segar. Karena hasil kebun telah terangkut semua, aku lalu mengikatnya dengan tali agar tidak terjatuh nanti. Aku lalu berpamitan dengan istriku dan mulai mengendarai sepeda motorku. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada hal-hal aneh lagi di jalan. Motorku terus melaju di atas jalan setapak dan berbatu ini. Ketika akan melewati jalan menanjak yang berada di depan pemakaman, aku menarik gas motorku kuat-kuat. Berharap kejadian kemarin tidak terulang lagi. Akhirnya, motorku pun berhasil melewati jalan itu meskipun kadang mengalami selip karena kondisi jalannya yang masih berbatu. Rintangan pertama berhasil aku lewati. Semoga aku berhasil melewati rintangan kedua nantinya.
Jalur yang aku tempuh memang seperti sebuah tantangan sendiri untukku. Karena bisa kalian bayangkan, di jalur gelap yang rusak, kalian hanya memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor tua. Belum lagi, jalur di depan pemakaman itu agak menanjak seolah dibuat sengaja menakutiku, yang memang sedikit pengecut. Kini, aku tinggal melewati jalur yang membelah hutan angker itu. Jalur sepi sepanjang beberapa kilometer itu adalah tantangan terberat setiap kali aku pergi ke pasar. Aku kembali menarik gas kuat-kuat. Kedua mataku sedikit aku sipitkan dan hanya fokus pada kondisi jalan di depanku saja. Karena takut ada sesuatu yang mengganggu penglihatanku di pinggir jalan nantinya. Motor jangan mati, motor jangan mati, motor jangan mati. Benar saja. Aku seperti melihat seorang pria berdiri di pinggir jalan. Namun, tanpa kepala. Bodohnya aku. Mata yang sudah fokus menatap ke arah depan, kenapa aku melirik ke samping dan memperhatikan terus sosok itu. Aduh, sialan. Aku sudah sipit-sipitkan mataku. Aku terus menancapkan gas. Tidak peduli dengan apa yang aku lihat barusan. Sampai aku bertemu dengan sebuah desa kecil tempat aku bertemu dengan 5 orang yang membantuku kemarin malam. Sesampainya di desa kecil itu, aku tidak melihat siapapun di sana. Suasana sangat sepi sekali malam itu, hanya ada lentera-lentera yang tergantung di setiap dinding rumah. Desa kecil ini berada di pinggir jalan utama. Hanya ada sekitar 40-50 rumah saja di sana. Biasanya di jam-jam segini selalu ada 1 atau 2 orang yang juga hendak ke pasar. Mungkin sudah pada jalan kali ya, pikirku. Aku lalu kembali menarik gas motorku kuat-kuat dan berharap bisa cepat sampai ke pasar. Pada saat berada di sebuah tikungan, aku kembali melihat ada seseorang yang duduk di atas dahan sebuah pohon yang sedikit menjuntai ke arah jalan. Astagfirullah, aku kaget bukan main. Sosok itu seperti hendak menjatuhkan badannya ke arahku. Aku lantas membelokkan setang motorku ke arah kanan jalan dan hampir-hampir membuatku terjatuh. Aku berusaha menyeimbangkan laju motorku dan berhasil menjauhi pohon itu beserta makhluk yang berada di sana. Setelah melalui perjalanan yang begitu mendebarkan, akhirnya tibalah aku di pasar. Rasa takut perlahan mulai hilang. Aku berusaha menyapa setiap orang yang kujumpai. Iya, pasar ini memang sudah seperti rumah kedua untukku. Sudah banyak para pedagang di sini yang kenal denganku. Aku mulai menggelar sebuah terpal dan menjajakan hasil kebunku di sana. Di sebelahku ada seorang bapak-bapak berusia sekitar 50-60 tahunan. Namanya adalah Pak Regar. Pria asli Batak ini menjual ayam potong. Walaupun wajahnya terlihat sangar, namun siapa sangka pria ini adalah seseorang yang baik. Dia meminjamkan uang kepada para pedagang di sana yang sedang membutuhkan modal. Dan para peminjam tidak ditargetkan bunga pinjaman darinya. Ya bisa dibilang, jika mau kasih lebih dari pokok uang yang dipinjam silahkan saja. Namun jika tidak jadi masalah. Baru datang kau Di, kata dia. Iya Pak, tadi sempat diganggu makhluk halus waktu lewat hutan di dekat rumah saya, kataku sambil terus menyusun daganganku. Bah, makhluk apa yang berani ganggu kau? Ya setan di sana Pak. Jangan takut kau Di. Makhluk begitu, jika kita takut dia malah makin berani. Ya bagaimana tidak takut Pak? Orang saya juga pengecut. Ini kau kubiri sesuatu. Aku dapat ini bukan dari orang sembarangan. Jika kau nampak makhluk itu lagi, kau lempar saja pakai ini, kata Pak Regar sambil memberikanku 1 kantong plastik kecil berisi garam kasar. Apa ini Pak? Kataku sambil melihat-lihat lebih jelas lagi. Hanya garam biasa, pikirku dalam hati. Itu ular kobra Di. Ya garam lah, tapi itu bukan garam biasa.
Nanti bagi 2 denganku ya. Kau bisa tambah dengan garam kasar di rumahmu jika itu mau habis, kata dia. Pak Regar bisa saja. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak, kataku. Sama-sama. Matahari mulai menampakkan sinarnya. Pertanda sudah waktunya beres-beres. Setelah semua perlengkapanku sudah siap semua di atas motor, aku pun pamitan kepada Pak Regar. Saat hendak menghidupkan motorku dan beranjak pulang, aku melihat rombongan Bang Aswin, Bang Imam, dan beberapa pemuda dari kampung tetangga. Kami pun berjalan beriringan sampai ke tujuan masing-masing. Sesampainya di rumah, aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Aku langsung ke kamar mandi dan mengganti pakaian. Istriku telah menyiapkan sarapan untukku yang sudah tersusun rapi di atas meja. Setelah agak segar, aku langsung menyantap makanan itu. Nanti habis makan, mau ngopi dulu atau langsung tidur Mas? Tanya istriku. Aku langsung tidur kali mah. Capek sekali, kataku sambil terus menyantap hidangan terlezat dari istriku. Ya sudah, aku mau ke rumah Pak Rahman dulu ya. Mau bantu-bantu di sana, kata istriku. Bantu-bantu? Bantu-bantu apa mah? Memang ada acara apa? Loh, Mas tidak tahu ya? Si Miswan meninggal Mas, kata istriku. Nasi yang sedang kukunyah seakan keluar lagi mendengar berita yang begitu mengejutkan dari istriku. Bagaimana tidak? Kemarin sore, Miswan dan aku baru saja ngobrol di mata air itu. Walaupun awalnya ada Miswan palsu yang menemaniku di sana. Serius kamu mah? Tanyaku. Iya Mas, tadi pagi dia dan Budi mau menyeberang ke desa sebelah. Namun mereka tidak naik motor. Mereka lewat kali yang di bawah itu loh Mas. Lalu sampai tengah-tengah perahu mereka terbalik dan Miswan mati tenggelam, kata istriku. Bagaimana bisa Miswan yang jago berenang bisa mati tenggelam, sedangkan Budi yang tidak bisa berenang malah selamat? Sewaktu kecil, kami sering bermain-main di kali itu. Kali itu memang sangat lebar. Di tepi kali itu terdapat 2 buah perahu yang disediakan di sana untuk kepentingan warga yang hendak menyeberang ke desa sebelah, begitupun sebaliknya. Aku masih tidak habis pikir dengan peristiwa ini. Jangan-jangan yang kemarin aku lihat di mata air itu adalah pertanda akan kehilangan seorang sahabat kecilku, yaitu Miswan. Ya sudah Mas, aku jalan dulu ya, kata istriku sambil menggendong anakku. Iya Mah, hati-hati, nanti aku nyusul, kataku. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku terus memikirkan peristiwa ini. Kematian Miswan benar-benar di luar akal sehatku. Aku harus menemui Budi untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Aku segera menghabiskan sarapanku dan bergegas ke rumah Miswan, karena aku pikir Budi juga pasti ada di sana. Sesampainya di rumah Miswan, rumah itu sudah didatangi banyak orang. Aku lalu masuk ke dalam rumah Miswan dan kulihat jenazah Miswan sudah dikafani dan siap untuk dikuburkan. Di sebelah jenazah itu ada Budi yang masih terlihat syok. Aku lalu menghampiri Budi dan memberikan kode untuk bicara di luar. Kami duduk agak menjauh dari keramaian. Tanpa basa-basi aku langsung menanyakan kronologi sebenarnya atas peristiwa itu. Dengan suara masih menahan tangis, Budi menceritakan semua kepadaku. Pagi itu, mereka berniat untuk pergi ke desa sebelah dengan maksud menanyakan informasi pekerjaan dari salah satu kerabat Miswan yang tinggal di sana. Awalnya, Budi sudah menyarankan untuk naik motor saja mengambil jalur memutari kali tersebut, karena Budi memang tidak bisa berenang dan takut sekali dengan kali itu, mengingat sewaktu kecil dia pernah tenggelam di sana. Namun Miswan memaksa dan berjanji akan menolongnya jika terjadi apa-apa nantinya. Dengan terpaksa Budi pun menurut, dan akhirnya mereka sepakat untuk melewati kali besar tersebut. Mereka menggunakan 1 buah perahu kecil di sana.
Arus pun terlihat sangat tenang saat itu. Namun entah kenapa saat tiba di tengah kali, perahu mereka seperti ada yang mendorong dari samping dan membalikkan mereka berdua. Saat pertama kali jatuh, mereka berdua sudah sempat pegangan pada perahu yang sudah dalam kondisi posisi terbalik. Namun tiba-tiba Miss Wan seperti ditarik dari bawah oleh sesuatu. Miss Wan sempat berontak dan pegangan erat pada tangan kanan Budi, dan Budi pun sekuat tenaga menarik Miss Wan, sambil tangan kirinya berpegangan erat di perahu tadi. Karena tidak sanggup menahan kuatnya tarikan dari bawah, Miss Wan akhirnya melepaskan pegangannya pada tangan Budi. Budi pun panik, lalu teriak-teriak minta tolong. Beberapa warga lalu datang menggunakan sebuah perahu yang agak besar dan menyelamatkan Budi. Namun, Miss Wan tidak dapat tertolong dan tubuhnya ditemukan beberapa puluh meter dari tempat mereka tenggelam. Budi terlihat begitu sedih. Dia merasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan sahabatnya yang meninggal karena tenggelam. Aku berusaha menenangkannya dan berkata bahwa kejadian itu bukan salahnya. Miss Wan itu pandai berenang. Pasti ada sesuatu yang menarik tubuh Miss Wan hingga dia terseret ke dalam kali yang besar itu. Setelah selesai mendengarkan cerita Budi, kami kembali ke rumah Miss Wan. Aku duduk di sebelah kiri jenazah Miss Wan sementara Budi di sebelah kanannya. Aku terus memperhatikan wajah Miss Wan yang sudah rapi didandani lengkap dengan kapas yang telah menutup kedua lubang hidungnya. Wajahnya sudah mulai membiru. Benar-benar di luar akal sehatku. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan mengapa ada Miss Wan palsu yang kutemui sebelum Miss Wan meninggal? Sebuah isyaratkah itu? Sesekali aku melihat ke arah Budi. Air matanya seakan telah habis untuk menangisi sosok sahabatnya yang kini telah terbujur kaku. Waktu telah menunjukkan pukul 11 siang dan tibalah waktu untuk memakamkan jasad Miss Wan. Sebuah keranda yang berada di surau diambil oleh beberapa warga dan kini telah siap menunggu di halaman rumah Miss Wan. Kami mengangkat tubuh Miss Wan dan merebahkannya di atas keranda. Setelah keranda yang terbuat dari besi itu ditutup, aku lalu menutupinya dengan kain hijau berlafaz la ilaha illallah. Kemudian keranda itu diangkat oleh beberapa warga, lalu kami jalan beriringan menuju pemakaman di ujung jalan setapak yang sering aku lalui ketika hendak ke pasar. Sesampainya di pemakaman, tubuh Miss Wan lalu dimasukkan ke liang lahat, sebuah peristirahatan terakhir yang pastinya akan kita alami juga nantinya. Setelah tali pengikat pada kain kafan dibuka, perlahan-lahan tanah mulai dimasukkan ke dalam lubang kubur. Tubuh Miss Wan yang telah dibungkus kain putih pun semakin lama semakin tidak terlihat. Tertimbun tanah yang masih berwarna agak merah. Isak tangis pun terdengar dari sanak keluarga Miss Wan. Setelah kematian Miss Wan, aku jadi agak takut bila keluar malam-malam melewati pemakaman itu. Terlebih ada rumor yang berkembang di masyarakat kalau ada beberapa petugas ronda yang melihat sosok Miss Wan. Ada yang melihat sosok itu berdiri di pinggir makam dan terus mengeluarkan kata-kata minta tolong kepada warga yang lewat. Ada juga beberapa ibu-ibu yang sedang mencuci baju pada sore hari di pinggiran kali melihat sebuah tangan dari dalam air yang seakan meminta tolong untuk ditarik ke atas. Cerita-cerita itu membuatku semakin takut saja. Dan sialnya lagi, malam ini aku harus kembali ke pasar dan tentu saja aku harus melewati jalur di pemakaman itu. Setelah semua hasil kebun sudah terikat kencang di atas jok belakang motor, aku pun meninggalkan rumah untuk pergi ke pasar. Dan seperti biasa, sebelum memasuki area pemakaman, aku mengucapkan doa-doa berharap mata ini tidak melihat sosok gaib di sana. Numpang, numpang, anak Bagong mau lewat. Ketika sepeda motorku sudah hampir melewati area itu, aku melihat ada sebuah aliran air di pinggir jalan.
Aku terus memperhatikan dari mana aliran air ini datang, pikirku sambil terus mengendarai sepeda motorku. Soalnya hari itu tidak ada hujan yang turun dan jalan sangat kering sekali. Ketika beberapa lama, aku melihat sesosok tubuh yang berdiri diam di pinggir jalan, dan ternyata dari sosok itulah aliran air itu berasal. "Miswan?" Aku kaget bukan main. Lalu menarik gas motorku kuat-kuat. Sekilas sosok itu seperti menjulurkan tangannya ke arahku. Aku panik bukan main. Kenapa aku yang pengecut ini malah sering berurusan dengan makhluk gaib sih? Ucapku dalam hati. Aku terus mempercepat laju motorku. Sampai tibalah aku di jalur utama. Aku teringat garam yang diberikan oleh Pak Regar. Aku memberhentikan laju motorku sebentar lalu mengeluarkan garam itu dari bungkusan plastik kresek yang kutaruh di kantong jaketku. Ku genggam garam itu di tangan sebelah kiri dan melanjutkan laju motorku. "Mampus kamu, nongol lagi, aku siram pakai garam, asin-asin dah pada." Kini laju motorku agak kupelankan. Dan kali ini aku si pengecut malah berharap ada sosok yang muncul di jalur yang membelah hutan ini. Namun, anehnya, sampai pasar, aku tidak mengalami kejadian-kejadian aneh lagi. Benar-benar mujarab garam ini. Setelah memarkir motorku, aku memasukkan garam tadi ke kantong plastik lagi dan segera menemui Pak Regar untuk menceritakan kehebatan garam ini. "Ah, sudah kubilang kan, ini bukan garam sembarangan, Di," kata Pak Regar dengan logat Bataknya. "Iya Pak, giliran saya mau garemin, malah tidak ada yang nongol. Takut asin mereka." Aku pun lalu menggelar terpalku dan menaruh hasil kebunku di atasnya untuk kujual malam ini. Waktu berjalan begitu cepat, tidak terasa hari sudah pagi, dan sudah saatnya aku untuk pulang. Pak Regar pun kulihat sedang sibuk beres-beres. "Ah, sudah mau pulang juga kau rupanya," kata Pak Regar. "Iya Pak," kataku. Setelah selesai merapikan semua sisa daganganku, aku pun mulai mengendarai sepeda motorku. Suasana langit pagi ini kurang begitu bersahabat. Awan hitam sudah terlihat di beberapa titik. Angin dingin pun merasuk hingga menembus jaketku yang memang sudah agak lusuh. Mau hujan deras ini, pikirku dalam hati. Aku pun menambah kecepatan motorku, berharap bisa mendahului hujan. Namun, ketika sampai di pertengahan jalan, hujan pun turun deras sekali. Jarak pandang pun berkurang. Karena aku pikir jika dipaksakan akan berbahaya, aku pun mencari tempat untuk berteduh. Aku melihat sebuah gubuk kecil di pinggir jalan seperti warung berukuran 2 kali 3 meter. Dan ada juga seseorang di sana yang sedang berteduh. Tanpa pikir panjang, aku pun berhenti untuk menunggu hujan reda. Di depan gubuk ini, aku lihat ada sebuah sepeda ontel yang pasrah diguyur hujan. Mungkin punya si bapak ini kali. Aku terus memandangi jalan yang diguyur hujan di depanku. Jalan yang membelah hutan itu kini telah basah dan membuat genangan air di beberapa tempat. Aku lalu sadar akan bapak di sebelahku yang juga sedang berteduh dan berniat untuk menyapanya. Sekedar mengobrol dan menghilangkan rasa jenuh saat itu. Namun, ketika aku menoleh ke arahnya tiba-tiba, dia tidak ada. Karena penasaran, aku pun melihat ke samping gubuk barangkali dia sedang buang air kecil atau apa. Namun, aku tidak melihat siapa-siapa. Dan kembali bulu kuduku berdiri. Aku langsung mengeluarkan garam pemberian Pak Regar dan bersiap dengan semua kemungkinan yang ada. Aku garemin ini makhluk. Nongol-nongol sekalian. Tiba-tiba, motorku terjatuh. Aku lalu bergegas ke tempat di mana motorku diparkir. Tidak ada sesuatu yang membuat motorku terjatuh. Ulah siapa ini? Ketika aku hendak mengangkat motorku ke posisi semula, garam yang aku taruh di kantong jaketku terjatuh. Dan karena tadi tidak sempat kuikat lagi, akhirnya garam tadi tumpah dan terbawa aliran air hujan. Aduh,
Sialan. Setelah posisi motor telah kembali ke posisi semula, aku pun berusaha mengambil sisa-sisa garam yang masih bisa aku bawa. Dan pada saat itulah aku mendengar suara orang tertawa. Suara itu terdengar agak berat dan sedikit serak. Aku celingak-celinguk mencari sumber suara itu dan terlihat satu sosok kepala tanpa badan memandangiku dari samping gubuk itu. Walaupun rasa takut saat itu sangat menggangguku, aku berusaha menepisnya. Aku mencoba mengambil sisa-sisa garam yang berhasil aku ambil. Namun, garam-garam itu seperti tidak berpengaruh apa-apa. Makhluk itu terus menertawakanku. Karena sudah kehabisan peluru, aku pun berusaha pergi meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Aku berlari sambil menuntun motorku. Dan ketika agak jauh, aku langsung menghidupkan motorku dan pulang dengan rasa takut yang masih menyelimutiku. Sesampainya di rumah, pakaianku sudah basah kuyup. Aku langsung menuju kamar mandi dan mengganti pakaianku. Aku melihat seisi rumah, namun semenjak aku datang aku tidak melihat istri dan anakku. Aku pun bergegas ke rumah orang tuaku. Barangkali istri dan anakku sedang di sana, pikirku saat itu. Setelah agak dekat dengan rumah orang tuaku, aku mendengar suara tangisan anakku. Aku pun mempercepat langkahku, takut-takut ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Sesampainya di rumah itu, aku langsung masuk dan sudah banyak orang yang berkumpul di ruang tamu. Ayah, istriku, dan beberapa tetangga di sana. Nampak wajah istriku lelah seperti habis begadang. "Ada apa ini, Mah? Anak kita mana?" tanya aku. "Anakmu ada di kamar, lagi dipegang Bu Yuni," kata ayahku. Bu Yuni adalah dukun beranak di desaku dan kadang-kadang dipanggil untuk menyembuhkan anak kecil yang sakit karena ketempelan. "Anak kita nangis terus dari kamu jalan, Mas. Aku pun belum tidur sampai sekarang. Karena bingung, aku bawa anak kita ke sini. Lalu ayah memanggil Bu Yuni," kata istriku. Aku lalu mengecek keadaan anakku yang berada di kamar orang tuaku. Di sana, aku melihat anakku sedang dipangku oleh Bu Yuni. Sementara ibuku menemani sambil mengusap-usap kepala anakku. Bu Yuni menoleh ke arahku dan mengucapkan beberapa kata kepadaku. "Anakmu ini ketempelan. Ada sesuatu yang mengganggu kamu ya di belakangan ini," kata Bu Yuni. Aku melihat ayah dan istriku masuk ke kamar. Lalu karena aku rasa keluargaku sudah berkumpul semua, aku pun menceritakan semua pengalamanku yang terjadi belakangan ini kepada mereka. Setelah semua berkumpul, aku mulai menceritakan semua kejadian yang menimpaku. Bahkan soal sosok Miswan palsu yang waktu itu bersamaku saat berada di mata air. Mereka semua kaget, terkecuali Bu Yuni. "Ibu sudah menduga. Soalnya anakmu ini ketempelan lebih dari satu makhluk di," kata Bu Yuni. "Kenapa harus saya terus ya Bu Yuni yang mendapat pengalaman seperti ini?" tanya aku. "Saya juga tidak tahu di. Begini saja di, kakak-kakakmu semua kan sudah merantau ke Jakarta. Lagi pula apa yang kamu harapkan jika tinggal di desa ini? Kasihan masa depan anakmu. Apa tidak lebih baik kamu merantau saja mengikuti saudaramu yang lain?" kata ayah menimpali. Kata-kata ayah membuat jantungku seakan berhenti sesaat. Banyak pertimbangan yang mesti aku pikirkan saat itu. Selain kebunku, aku juga sangat mengkhawatirkan ayah dan ibuku. Walaupun saat itu ada adikku yang berusia sekitar 14 tahunan yang tinggal dengan orang tuaku. "Nanti deh ya, aku coba pikirkan dulu," kataku. Perlahan, tangisan anakku mulai reda dan Bu Yuni keluar sambil menggendong anakku. Alhamdulillah, anakku kini telah kembali normal dan kini dia tertidur pulas di gendongan Bu Yuni. Ibuku lalu pergi ke dapur bersama istriku dan membawakan 2 gelas kopi untukku dan ayah, juga segelas teh manis hangat untuk Bu Yuni. Aku pun menyalakan sebatang rokok sebagai pendamping minum kopi.
Aku membawa kopi tadi ke teras rumah ayah, lalu ayah mengikutiku sambil membawa gelas kopinya. Kami berdua duduk di teras rumah. Pagi ini begitu dingin sekali. Aroma kas tanah yang terguyur hujan tadi masih tercium olehku. Sesekali, kulihat ayah menghisap rokoknya dalam-dalam. Seperti ada beban di pikirannya yang tertahan di sana, jauh di dalam hatinya. Aku coba memberanikan diri berbicara soal ucapan ayah tadi. Mengenai rencana untuk pergi dari desa ini, memang sudah lama aku pikirkan ya. Tapi aku ragu meninggalkan ayah dan ibu, kataku. Kami di sini bisa jaga diri, Di. Ada adik kamu juga kan yang menjaga kami. Kamu sudah berkeluarga, sudah sepantasnya kamu memikirkan masa depan rumah tanggamu, kata ayah. Soal kebun, bagaimana ya? Tanya aku. Nanti ayah cari yang mau mengurus kebunmu. Bayarannya bagi 2 saja dari hasil kebun. Gampang itu, Di, kata ayahku yang terus meyakinkan diriku. Aku sih ada rencana ke Bekasi ya, karena kan ada paman juga di sana. Tapi aku agak bingung untuk awal-awal aku di sana ya. Nah, iya. Kamu ingat waktu pamanmu kesini? Dia bicara sama ayah. Di sana dia dagang bakso. Mungkin kamu bisa ikut-ikutan dia dulu untuk sementara. Apa tidak merepotkan ya? Setidaknya kan aku harus ngontrak dulu. Dan belum tentu juga paman ada uang. Kataku agak sedikit ragu. Soal itu, kamu tidak perlu khawatir. Ayah ada simpanan uang. Tidak banyak, tapi cukup untuk modal kamu dagang dan biaya hidupmu di sana. Tapi ya, sudah tidak apa-apa. Kalau anaknya bahagia, orang tua pasti jauh lebih bahagia. Kamu tinggal bilang, mau pergi kapan? Nanti ngomong ke ayah lagi ya, Di, kata ayahku menutup percakapan. Aku hanya bisa terdiam. Ada benarnya juga apa yang diucapkan oleh ayah. Biar bagaimanapun anakku semakin lama akan tumbuh besar. Jika dia tinggal di sini, nasibnya pasti tidak jauh berbeda dariku. Kembali, ku teguk kopi hitam yang berada di atas meja. Aku terus memandangi desaku dalam-dalam, mengingat semua kenangan masa kecilku, lahir dan besar di desa yang penduduknya sangat ramah. Semua temanku yang selalu mengisi hari-hariku dulu. Kini sebagian besar dari mereka telah merantau keluar daerah. Dan sebentar lagi, aku pun akan meninggalkan desa ini, merangkai masa depan baru untuk keluarga kecilku. Malam ini, aku tidak ke pasar dan berencana mengajak istriku untuk ke rumah orang tuaku, membicarakan soal rencanaku untuk hijrah dari desa ini. Mengingat semua kejadian-kejadian aneh yang aku alami, aku pun ingin cepat-cepat pergi dari desa ini. Setelah menyalakan lentera yang terbuat dari kaleng bekas dan menggantungnya di teras rumah, kami pun berangkat. Nampak ayah dan ibu sedang duduk di teras rumah bersama adikku. Assalamualaikum, kataku. Waalaikumsalam. Loh, ada apa, Di? Anakmu sakit lagi? Tanya ibuku. Tidak, Bu. Saya mau membicarakan rencana soal kepergian saya ke rumah paman, jawabku. Oh iya, ajak masuk ke dalam anakmu. Kamu ngobrol lah sama ayah, kata ibuku. Istri dan anakku lalu masuk ke dalam bersama ibuku. Sudah matang rencanamu, Di? Tanya ayah. Iya ya, lagi pula aku sudah capek diganggu terus. Tadinya aku ragu ya, tapi setelah ayah bicara tadi aku semakin yakin untuk keluar dari desa ini. Ya sudah, kapan kamu mau berangkat? Tanya ayah. Insya Allah besok pagi ya, aku sudah bicara sama istriku juga. Dan alhamdulillahnya dia mau. Kalau begitu, tunggu sebentar ya, kata ayahku sambil berlalu ke dalam rumah. Abang, beneran mau ke Jakarta? Tanya adikku. Bukan Jakarta, tapi Bekasi, ke rumah paman, jawabku. Memang beda ya, Bang? Ya beda lah. Kamu tolong jagain ayah sama ibu ya.
Insya Allah abang pasti pulang setiap beberapa bulan sekali. Dan doakan abang biar berhasil di sana, kata aku. Amin, tenang saja bang, jawab adikku. Lalu ayah keluar sambil membawa sebuah kotak. Ini simpanan ayah, kamu pakailah kata ayahku sambil menyerahkan kotak berisi uang. Ya Tuhan, ini terlalu banyak ya. Sudah, kamu harus terima. Ayah sudah ambil sedikit untuk simpanan di sini, kata ayahku. Aku pun menerima uang itu dan mengucapkan ribuan terima kasih untuk ayah ibuku. Untuk semua pelajaran, kasih sayang, dan semua hal yang telah mereka berikan untukku. Malam itu adalah malam di mana terakhir kalinya aku menikmati suasana di desaku. Desa yang begitu tenang dan kental dengan aura mistisnya. Kini, aku telah bekerja di salah satu jasa keuangan. Setelah jatuh bangun di Bekasi, akhirnya aku menemukan pekerjaan yang bisa mencukupi semua kebutuhan rumah tanggaku.